Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Yuni Kartika, NIM 206190019 akan menjelaskan tentang poin A, yaitu jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha perseorangan dan usaha kelompok. Yang pertama ada usaha perseorangan. Pengertian dari usaha perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang saja. Individu dapat membuat badan usaha sesuai yang diinginkan tanpa ada izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Adapun ciri-ciri dari usaha perseorangan ini, yang pertama ada jumlah pengusaha hanya satu orang, yaitu pemilik perusahaan. Yang kedua ada modal usaha dimiliki oleh satu orang saja, yaitu pemilik usaha. Yang ketiga ada tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai usaha perseorangan, namun hanya memerlukan izin permohonan usaha dari Dinas Perdagangan setempat. Yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan usaha perseorangan. Kelebihannya yang pertama ada mudah dibentuk serta murah biaya dalam pembentukannya. Yang kedua, keuntungannya hanya dimiliki oleh satu orang saja, yaitu pemilik usaha. Yang ketiga ada fleksibel, dalam arti manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan. Yang keempat ada relatif, dalam usaha perseorangan ini relatif tidak terkontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Yang selanjutnya ada kekurangan dari usaha perseorangan ini. Yang pertama ada tanggung jawab utang tidak terbatas, artinya seluruh pelunasan hutang berada pada pemilik. Yang kedua ada usaha perseorangan tidak jarang ada yang bertahan lama, misal pemilik meninggal dunia atau pensiun. Yang ketiga ada sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Yang terakhir ada tergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Yang selanjutnya ada kelompok usaha perseorangan. Kelompok usaha perseorangan ini dibagi menjadi dua, yaitu usaha perseorangan berizin dan yang kedua yaitu usaha perseorangan yang tidak berizin. Nah, apa perbedaan dari dua kelompok ini? Yang usaha perseorangan berizin yaitu memiliki izin operasional dan dari departemen teknis. Misalnya bila usaha perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan dan surat izin usaha perdagangan. Yang kedua ada usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Misalnya, usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang, toko kelontong, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai usaha perseorangan yang tidak memiliki izin ini, antara lain bisnis pertanian, bisnis perdagangan, bisnis jasa, dan industri kecil. Yang selanjutnya ada usaha persekutuan atau kelompok. Yang di atas tadi kan usaha perseorangan. Yang selanjutnya ada usaha persekutuan atau kelompok. Pengertiannya yaitu usaha persekutuan atau kelompok ini ialah perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Usaha jenis ini biasanya terbentuk karena dilatar belakangi oleh minat usaha yang sama. Ciri dari usaha persekutuan atau kelompok ini ialah dijalankan dengan hak kepemilikan bersama, memiliki jangka waktu tertentu. Jika salah satu pemilik menarik modal atau meninggal, maka perusahaan dapat dibubarkan. Ya, selanjutnya ada tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab seseorang dalam perusahaan tidak tergantung pada besarnya modal yang ditanam. Yang selanjutnya ada memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Yang terakhir ada anggota yang menanamkan modalnya, berarti telah menyerahkan haknya untuk mencapai tujuan usaha. Dalam usaha persekutuan ini terdapat macam-macam
usaha, yaitu persekutuan perdagangan, persekutuan jasa, persekutuan umum, persekutuan terbatas, usaha saham gabungan. Sekarang dilanjutkan oleh poin B, yaitu bidang usaha. Bidang usaha ini ialah dalam untuk memulai usaha yang akan dijalankan, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan sampai memiliki segalanya, karena kita dapat memulainya dari skala kecil jika memang masih memiliki keterbatasan dalam bentuk finansial. Berikut contoh-contoh dari bidang usaha yang dimiliki oleh wirausahawan, antara lain ada pertanian, pertambangan, fabrikasi, konstruksi, ada perdagangan, jasa keuangan, jasa perorangan, jasa-jasa umum, jasa wisata, dan lain sebagainya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk poin A dan poin B. Ada kurang lebihnya mohon maaf, disambung oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Hasliza Awalia akan menjelaskan tentang pengertian badan usaha. Secara terminologi, badan usaha itu terdiri dari dua suku kata, yaitu badan dan usaha. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan usaha adalah suatu kegiatan di bidang perdagangan dan perusahaan dalam hal untuk mencari keuntungan. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya badan usaha adalah suatu wadah bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Berdasarkan bentuknya, badan usaha itu terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Berdasarkan tanggung jawab dari pemiliknya, badan usaha itu dikelompokkan menjadi berikut. Ada usaha perorangan, firma, CV, perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT, BUMN, dan koperasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang legalitas badan usaha. Legalitas badan usaha merupakan suatu unsur terpenting karena dengan adanya legalitas ini akan menunjukkan suatu jati diri yang dapat mengesahkan suatu badan usaha untuk dapat diakui oleh masyarakat. Badan usaha itu harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana badan usaha ini dilindungi dan dipayungi dari berbagai macam dokumen sehingga sah di mata hukum pemerintah. Legalitas badan usaha ini berbentuk pada kepemilikan usaha. Dengan adanya izin, maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban ataupun pembongkaran. Jadi, legalitas ini juga memiliki manfaat, diantaranya yaitu sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, dan mempermudah dalam mendapatkan suatu proyek. Pada poin pertama ini saya akan menjelaskan terkait perizinan usaha dan izin lainnya. Dilihat dari mekanisme pelayanan permohonan izin oleh UPT PSA di Sleman ini, pertama-tama yakni pemohon mengajukan permohonan izin ke UPT PSA. Kemudian petugas dari instansi pengolah teknis yang memiliki kewenangan menerbitkan izin menerima permohonan tersebut untuk dibawa ke instansi teknis. Selanjutnya, di instansi pengolah teknis yang melakukan pemrosesan izin dilakukan pemrosesan permohonan secara bertahap. Permohonan yang masuk kemudian diteliti oleh tim perizinan. Lalu diadakan pengecekan ke lapangan oleh tim teknis dari instansi yang bersangkutan bersama instansi lain yang terkait. Nah, apabila dari penelitian persyaratan dan pengecekan lapangan permohonan dinilai layak untuk dikabulkan, maka barulah disiapkan konsep perizinan oleh kepala seksi. Nah, apabila dari kepala seksi
Setelah dirasa cukup, kemudian diajukan ke kepala bidang. Dari kepala bidang lalu diajukan ke kepala dinas untuk ditandatangani. Pemohon membayar retribusi di UPT-PSA. Nah, ini jika izin itu dikenakan biaya retribusi. Langkah yang terakhir yakni izin yang sudah jadi dikirim ke UPT-PSA untuk diserahkan ke pemohon. Poin selanjutnya yakni strategi mendirikan usaha. Ada 3 strategi penting dalam mendirikan usaha, yakni mulai dari merintis usaha baru. Kemudian yang kedua membeli perusahaan orang lain atau buying. Dan yang ketiga adalah kerjasama manajemen atau franchising. Dalam mendirikan usaha ini perlu memasukkan fungsi manajemen, mulai dari planning. Nah, di sini kita bisa melakukan survei, mencari modal atau sumber pendanaan, kemudian mempromosikan bisnis. Langkah yang kedua yakni organizing. Kita bisa mendesain, membuat struktur dan membagi pekerjaan sesuai bidang dan tugas masing-masing. Yang ketiga yakni proses leading atau directing, yaitu proses pelaksanaan atau implementasi dari planning tadi. Kemudian tahap yang keempat yakni controlling. Di sini dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. Lalu dilakukan evaluasi. Baiklah, di sini saya, Dewi Mila Rosada, akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pendirian usaha. Secara umum, perusahaan dapat dikatakan perusahaan yang berdiri sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri. Namun, untuk mendapatkan status hukum dan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan barang, tentu saja memerlukan persyaratan dan juga ketentuan. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan bagi calon pemilik perusahaan yaitu 1. Aspek demografi, yang kedua ada aspek yuridis, yang ketiga ada aspek legalitas, yang keempat ada aspek modal dan kepemilikan, yang kelima ada aspek identitas, dan juga yang keenam ada aspek status badan usaha. Ada juga pendapat lain mengenai aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pendirian usaha, yaitu yang pertama ada aspek pemasaran. Menurut Umar, pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan juga penawaran untuk membentuk suatu harga. Yang kedua ada aspek teknis dan operasional. Pelaksanaan dari evaluasi proyek ini tidak dapat memberikan suatu keputusan yang baku. Karena itu perlu diperhatikan beberapa pengalaman pada proyek atau bisnis yang menggunakan teknis dan teknologi yang serupa. Yang ketiga ada aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang membahas mengenai manajemen dan pengorganisasian dalam rangka melaksanakan proyek bisnis. Manajemen tersebut meliputi planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang keempat ada aspek finansial. Aspek finansial perlu menganalisa perkiraan arus kas yang akan terjadi. Dan yang kelima ada aspek lingkungan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan pentingnya perlindungan hak cipta atas usaha. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak-hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau memegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak-hak kepemilikan atas karya intelektual, segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain yang berguna untuk manusia. Haki atau hak-hak atas kekayaan intelektual mencangkup antara lain hak cipta, hak paten, hak merek, hak indikasi, geografi, dan hak rahasia dagang. Dalam kaitan ini, buku perlindungan merek mencakup pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap merek dan indikasi geografis yang merupakan hasil elaborasi hasil penelitian yang menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Konvensi Paris dan UU Nomor 20 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi atas indikasi geografis, perlindungan hukum terhadap produk-produk UMKM, dan perlindungan merek melalui pertanggungjawaban pidana korporasi.